Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Inilah trending news Senin 6 Mei 2024. Menyusul alotnya perundingan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas, tentara Israel telah meminta warga Palestina di Rafah untuk memulai evakuasi diri ke Muwasi di bagian timur Rafah. Kondisi ini menandakan bahwa invasi darat Israel ke Rafah akan segera terjadi. Warga Palestina yang kini mengungsi di Rafah diminta untuk segera pindah ke Muwasi, sebuah wilayah yang dinyatakan Israel akan aman dari serangan. Namun jelas tak akan mudah memindahkan 1,4 juta pengungsi yang mendiami Rafah ke Muwasi. Sebab wilayah Muwasi jauh lebih kecil, sudah padat penghuni dan nyaris tak ada tempat untuk mendirikan tenda. Muwasi terletak di dekat pantai dan tentara Israel mengatakan mereka telah memperluas bantuan ke wilayah tersebut, termasuk rumah sakit lapangan, tenda, makanan, dan air. Pengumuman ini muncul di tengah rapuhnya perundingan gencatan senjata dan menjelang serangan darat yang sudah lama direncanakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyingkirkan sisa-sisa militan Hamas. Militer Israel melanjutkan operasinya di jalur Gaza pada hari Minggu ketika tank dan tentara mereka terlihat beroperasi di sepanjang pagar perbatasan. Ketegangan di jalur Gaza kian meningkat, menyusul upaya perundingan damai serta pembicaraan mengenai gencatan senjata jalan di tempat. Hamas menyebut Israel hanya fokus kepada pertukaran tawanan semata sebagai ganti gencatan senjata. Sementara akar konflik yang diinginkan rakyat Palestina seperti penghentian total agresi, pemulangan pengungsi, dan rekonstruksi sama sekali tak digubris. Meski masih ada harapan, namun nampaknya upaya perdamaian di jalur Gaza semakin menipis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk menutup kantor lokal lembaga penyiaran Al Jazeera milik Qatar karena ia merasa terganggu. Sementara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dalam konferensi tingkat tinggi ke-15 di Gambia mendesak Israel segera menghentikan genosida terhadap Palestina. Lembaga penyiaran Al Jazeera milik Qatar akan diblokir dan tidak bisa lagi bersiaran dari Israel. Netanyahu mengumumkan keputusan tersebut di X, namun rincian mengenai implikasi detail dari langkah tersebut masih belum jelas. Sejauh ini, belum ada komentar langsung dari kantor pusat saluran tersebut di Doha, Qatar. Namun hal itu tidak akan mempengaruhi operasi Al Jazeera di wilayah Palestina. Israel telah lama memiliki hubungan yang buruk dengan Al Jazeera dan menuduhnya bias dalam pemberitaan Perang Gaza. Al Jazeera adalah salah satu dari sedikit media internasional yang tetap berada di Gaza dan beberapa wartawannya menjadi korban dari serangan Israel. Di Mesir, perundingan atas rencana gencatan senjata Israel, Hamas, masih belum menemukan kesepakatan. Di saat banyak pihak menaruh harap atas dimulainya kembali gencatan senjata, ternyata masih belum bisa direalisasikan. Israel mengaku sudah memberikan banyak hal melalui proposal terbarunya, namun Hamas masih menyebut Israel pada tahap ini belum siap berkomitmen untuk mengakhiri perang. Ada beberapa hal belum dipenuhi Israel, yaitu tidak ingin menghentikan total agresi, pemulangan pengungsi, rekonstruksi, dan kesepakatan pertukaran tahanan. Di Gambia, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI baru saja mengadakan konferensi tingkat tinggi Islam ke-15. Sekretaris Jenderal OKI Hussein Brahim Taha menyebut masalah Palestina masih menjadi isu utama. Anggota OKI sepakat menyebut tindakan Israel terhadap Palestina begitu brutal. OKI lantas mendesak negara-negara anggota untuk melipat gandakan upaya untuk memobilisasi tanggung jawab komunitas internasional demi menghentikan agresi dan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza dan tepi barat. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang mewakili Presiden Jokowi hadir di KTT OKI menyebut seluruh negara anggota OKI berutang kemerdekaan kepada rakyat Palestina.
Retno mengingatkan bahwa perdamaian dengan Israel hanya akan mungkin terjadi jika Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina. Israel memperingati Hari Holocaust di Yerusalem. 80 tahun lalu, sepertiga bangsa Yahudi dihabisi oleh Nazi Jerman. Bangsa ini sekarang sudah bisa mendirikan negara Yahudi bernama Israel. Tapi sejarah yang sama diulang oleh Zionis ini untuk melenyapkan orang-orang Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memanfaatkan peringatan Hari Holocaust dengan berpidato dan menyampaikan pesan bahwa Israel menentang tekanan internasional untuk menghentikan perang di Gaza. 80 years ago, in the Holocaust, the Jewish people were totally defenseless against those who sought our destruction. No nation came to our aid. Today, we again confront enemies bent on our destruction. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem on this Holocaust Remembrance Day, if Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. But we know we are not alone. 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh Nazi Jerman dan kolaborator mereka dalam Holocaust pada Perang Dunia Kedua memusnahkan sepertiga umat Yahudi di dunia. Negara Yahudi satu-satunya di dunia ini justru mengulangi sejarah. Penjajahan atas Palestina selama 70 tahun lebih dan genosida pada perang yang disebut Israel sebagai tindakan bela diri ini sudah menewaskan lebih dari 34.000 orang warga Gaza dan melahirkan krisis kemanusiaan terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu dalam perkembangan yang sama dilaporkan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dihadapkan pada dilema politik yang tak mudah di ujung pemerintahannya. Meski hampir tanpa syarat membela Israel, lawan politiknya mengecam lemah terhadap suara kampus. Di internal partai, ia dianggap terlalu keras terhadap mahasiswa yang menolak kebijakan soal Gaza. Protes pro-Palestina di kampus-kampus di penjuru AS yang terus berlanjut berkembang jadi dilema politik bagi Presiden Joe Biden. Partai Republik menuduh Biden tutup mata terhadap pelanggaran hukum dan antisemitisme, sementara pemilih muda dan progresif dari Partai Demokrat marah atas tindakan kekerasan polisi. Polisi membubarkan paksa demonstran pro-Palestina Kamis lalu dengan menghancurkan tenda-tenda mereka di University of California di Los Angeles. Ini jadi tindakan kekerasan terbaru setelah gelombang protes yang terus meluas di sedikitnya 42 universitas di penjuru AS selama beberapa pekan. Kamis lalu, Presiden AS Joe Biden akhirnya buka suara terkait protes ini, menyebut warga Amerika punya hak protes tapi tak berhak untuk menimbulkan kekacauan. Peaceful protest is in the best tradition of how Americans respond to consequential issues. But neither are we a lawless country. We are a civil society. And order must prevail. Biden juga mengecam upaya partai oposisinya, Partai Republik, yang memanfaatkan kekacauan ini sebagai bahan kampanye. In moments like this, there are always those who rush in to score political points. But this isn't a moment for politics. It's a moment for clarity. Wakil rakyat dari Partai Republik menuduh Biden menutup mata terhadap pelanggaran hukum dan antisemitisme. When will the president himself, not his mouthpieces, condemn these hate-filled little Gazas? President Biden needs to denounce Hamas's campus sympathizers without equivocating about Israelis fighting a righteous war of survival. Terus berlanjutnya protes ini jadi dilema politik bagi Biden jelang pemilu AS. 6 bulan jelang pemilu AS pada 5 November mendatang, tingkat persetujuan terhadap Presiden AS Joe Biden berada di titik terendah menurut jajak pendapat Gallup. Selama rentang akhir Januari hingga pertengahan April tahun ini, tingkat persetujuan kerja Biden berada di titik 38,7%, yang merupakan angka terendah dalam sejarah kepemimpinan masa jabatan pertama Presiden Amerika Serikat. Di saat Partai Republik menuduh Biden memanjakan para demonstran, pemilih muda, pendukung Partai Demokrat yang progresif, komunitas Arab dan Muslim Amerika justru marah atas tindakan keras polisi terhadap protes dan dukungan tak tergoyahkan Biden untuk Israel.
This issue is not going to resolve itself quickly, but it's possible with a ceasefire that other issues can come to the fore. Question is, will there be a ceasefire? Or are we going to continue with this level of warfare in Gaza and Israel all the way through the election? If so, I would say that it's going to prove very costly to President Biden. Sementara mantan Presiden Donald Trump yang kembali jadi kandidat dari Partai Republik mengkritik pendekatan Biden dan mendukung tindakan keras aparat keamanan seperti di Columbia University. The police came in exactly 2 hours. Everything was over. It was a beautiful thing to watch. New York's finest. Sedikitnya 2.000 orang ditahan di kampus dan universitas sejak 18 April lalu. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Demikian trending news hari ini, kita jumpa lagi Selasa besok. Saya Rahul, sampai jumpa.